Ada suatu malam yang sunyi, istana negara yang megah tampak berbeda. Meskipun dikelilingi oleh keramaian ibu kota yang tidak pernah tidur, ada sesuatu yang gelap dan misterius yang menghantui setiap sudut bangunan bersejarah itu. Gerbang utama yang tinggi menjulang, dengan batu-batu kuno yang tampak sudah usang, menyembunyikan banyak rahasia yang hanya bisa ditebak oleh mereka yang berani mencari tahu. Di balik dinding-dinding yang tampaknya kokoh, ada kisah kelam yang tersembunyi, pembunuhan misterius yang terjadi bertahun-tahun lalu, dengan dasi hitam yang menjadi simbol kutukan yang tidak pernah padam. Rudy, seorang petugas keamanan yang baru saja bertugas di Istana Negara, tidak pernah percaya pada cerita-cerita horor yang sering dibicarakan oleh rekan-rekannya. Namun, malam itu, segalanya berubah. Sesuatu yang tak terduga muncul di depan mata, dan Rudy terpaksa terjerat dalam misteri yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Malam itu, angin berhembus kencang menyentuh pepohonan di sekitar Istana Negara. Di tengah keramaian ibu kota yang sedang terlelap, terdapat satu tempat yang masih dipenuhi oleh ketegangan, kegelisahan, dan ketakutan. Istana Negara yang berdiri megah, penuh dengan sejarah, telah menjadi saksi bisu dari kejadian-kejadian aneh dan misterius yang tidak pernah terungkap sepenuhnya. Pada malam yang sama, sekitar pukul 2 dini hari, seorang petugas keamanan bernama Rudy bertugas di pos penjagaan gerbang utama. Rudy adalah pria yang biasa menjalani rutinitasnya dengan tenang, meskipun ia mendengar banyak desas-desus mengenai kejadian-kejadian aneh di sekitar istana. Ada yang mengatakan bahwa malam itu, gerbang Istana Negara bukan hanya dijaga oleh manusia, tetapi juga oleh sesuatu yang tak terlihat, yang berkeliaran di antara bayang-bayang tembok tinggi yang mengelilinginya. Rudy tidak terlalu mempercayai cerita-cerita mistis yang sering dibicarakan oleh rekan-rekannya. Baginya, semuanya hanya bagian dari mitos yang diturunkan oleh generasi sebelumnya. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rudy melihat seseorang di gerbang utama. Bukan seorang pengunjung atau seseorang yang tersesat, melainkan sosok pria berpakaian jas hitam dengan dasi yang terpasang rapi. Apa yang dia lakukan di sini, tengah malam begini? Pikir Rudy, merasa sedikit curiga. Ia menatap sosok itu dengan tajam. Pria tersebut terlihat seperti orang biasa, namun ada sesuatu yang ganjil. Rudy melangkah mendekat, namun langkahnya terhenti di tengah jalan. Pria tersebut tiba-tiba berbalik, dan seketika itu juga, wajahnya berubah menjadi pucat, seperti wajah seorang mayat. Mata pria itu kosong, tidak ada kehidupan di sana. Rudy merasa tubuhnya kaku, namun dengan cepat ia berbalik dan berlari kembali ke posnya. Namun, sebelum ia bisa mencapai tempat aman, terdengar suara tawa rendah yang mengerikan, seolah datang dari dalam tanah. Suara itu memanggil namanya dengan jelas, "Rudy." Rudy tergagap, hampir terjatuh karena ketakutan yang luar biasa. Namun, saat ia menoleh ke arah gerbang, pria itu sudah menghilang. Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara apapun. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Rudy merasa pusing, tubuhnya gemetar, dan hatinya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia alami, namun rasa takutnya semakin menjadi-jadi. Sejak malam itu, kejadian aneh mulai menjadi semakin sering terjadi di sekitar Istana Negara. Tunggulah, apakah ini hanya kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik gerbang megah tersebut? Setelah kejadian malam itu, Rudy menjadi terobsesi dengan apa yang ia alami. Ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Ia mulai mencari tahu tentang sejarah Istana Negara dan segala misteri yang pernah terjadi di sana. Meskipun beberapa rekan sejawatnya hanya menganggapnya sebagai hal yang tidak penting, Rudy merasa ada hubungan yang tak terpecahkan antara kejadian aneh yang dialaminya dengan sejarah gelap Istana Negara. Rudy mulai menggali lebih dalam. Ia menemukan informasi bahwa pada masa penjajahan Belanda, Istana Negara pernah menjadi tempat pertemuan antara pejabat tinggi kolonial dan para bangsawan pribumi. Ada satu cerita yang membuatnya terperanjat. Kabarnya, salah satu pejabat Belanda yang sangat kejam pernah terbunuh di dekat gerbang utama. Petugas Belanda yang bertugas saat itu, setelah memimpin penyiksaan terhadap rakyat pribumi, ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan, dengan dasi yang melilit lehernya. Teka-teki semakin dalam. Rudy merasa bahwa mungkin,
Kejadian-kejadian aneh yang terjadi selama ini berhubungan dengan roh dari pejabat kolonial tersebut. Dasi yang melilit leher korban pembunuhan itu seakan menjadi simbol yang membawa kutukan yang tidak dapat dihindari. Dan sekarang, kutukan itu sepertinya kembali mengintai. Rudy memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak dan mengumpulkan informasi tentang kematian tersebut. Ia mengunjungi perpustakaan tua yang menyimpan arsip-arsip kuno, hingga akhirnya ia menemukan sebuah catatan dari seorang sejarawan yang menyebutkan bahwa korban pembunuhan itu bernama Jensen. Namun, ada satu detail yang mengerikan. Nama Jensen tidak tercatat dalam dokumen resmi kolonial, seolah-olah ia sengaja dihapus dari sejarah. Apakah ini yang selama ini mengganggu istana? Pikir Rudy, menyadari bahwa jawabannya ada di ujung pencariannya. Tapi semakin ia mencari tahu, semakin ia merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mencoba menghentikan investigasinya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari balik pintu perpustakaan. Rudy bergegas membuka pintu, namun tidak ada siapapun di luar sana. Perasaan aneh mulai menghinggapinya, dan ia sadar bahwa langkah selanjutnya akan membawanya ke dalam bahaya yang lebih besar. Rudy merasa bahwa setiap kali ia semakin dekat dengan kebenaran, ia semakin merasakan tekanan yang berat. Di malam hari, ia mulai mendengar suara-suara misterius, bisikan yang seolah berasal dari dinding istana negara. Pada suatu malam, Rudy memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dan memasuki ruang bawah tanah istana negara, tempat yang sudah lama tidak dijamah oleh siapapun. Di dalam ruang bawah tanah, Rudy menemukan sebuah pintu tersembunyi yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Pintu itu tertutup rapat, dan sebuah bau busuk yang tidak wajar menyeruak dari baliknya. Rudy merasa terpaksa untuk membuka pintu itu, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut. Dengan perlahan, ia menarik gagang pintu, dan suara berderitnya membuat jantungnya berdegup kencang. Di dalam, terdapat ruangan yang tampak seperti ruang penyiksaan. Di dinding-dindingnya terdapat bekas darah yang sudah mengering, dan sebuah kursi besar dengan tali yang terikat di bagian punggung. Rudy merasa mual, namun rasa penasaran membawanya lebih jauh. Ia terus menyelidiki, dan di salah satu sudut, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Dengan tangan gemetar, Rudy membuka kotak itu, dan di dalamnya terdapat sebuah dasi hitam yang sudah usang. Dasi itu sama persis seperti yang ia lihat pada sosok pria yang ia temui di gerbang istana negara malam itu. Namun, ada yang lebih mengerikan. Di ujung dasi itu, terdapat noda merah yang mencurigakan, seperti darah yang telah lama mengering. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakang Rudy. Ia berbalik, namun tak ada siapapun di sana. Hanya ada bayangan gelap yang melintas begitu cepat, membuat Rudy merinding. Rudy tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar misteri. Ia baru saja membangkitkan kekuatan yang telah terkubur lama di istana negara, dan sekarang, kekuatan itu berbalik untuk mengejarnya. Rudy berdiri kaku, tubuhnya gemetar di hadapan sosok yang baru saja muncul dari kegelapan. Wajahnya yang pucat, dengan mata kosong dan tanpa kehidupan, menatapnya dengan intensitas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suara tawa yang begitu rendah dan mengerikan terus menggema di seluruh ruangan, mengisi setiap sudut istana negara yang tampak kini lebih gelap dan suram daripada sebelumnya. Hantu pria berpakaian jas hitam itu, yang wajahnya seolah-olah terukir dari batu dingin, menggantung di udara, seolah menunggu untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat mengerikan. Rudy mencoba untuk mengabaikan perasaan takut yang menyelubungi dirinya, berusaha untuk tetap tenang. Namun semakin lama ia merasa semakin terperangkap dalam jaringan kegelapan yang semakin tebal. Ia tahu, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hantu itu terhubung dengan tragedi di masa lalu. Pada malam yang sama, Rudy mengunjungi perpustakaan Istana Negara untuk mencari lebih banyak informasi tentang pria yang mati secara misterius di gerbang utama bertahun-tahun lalu. Ia tidak bisa mengabaikan sosok yang ia temui tadi malam, wajahnya yang pucat dan mata yang kosong itu, semuanya terasa begitu nyata, dan Rudy tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang tersembunyi di balik itu. Perpustakaan itu tampak sepi, tidak ada pengunjung yang datang ke sana pada malam hari. Hanya ada beberapa lampu yang redup, menjadikan suasana semakin suram. Langkah kaki Rudy bergema di antara rak-rak buku yang tinggi dan berat.
Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang, siap untuk menerkamnya kapan saja. Ia merasa cemas, tapi rasa penasaran mendorongnya lebih jauh untuk mencari jawaban. Ia tahu, jika ia tidak menemukan kebenaran malam ini, maka ia tidak akan pernah menemukan kedamaian. Rudy mendekati meja besar di tengah ruangan dan mulai membuka buku-buku sejarah yang sudah berdebu. Ia mencari informasi mengenai Jensen, pria yang konon tewas di dekat gerbang utama beberapa dekade yang lalu. Ia menemukan beberapa catatan yang menyebutkan bahwa Jensen adalah seorang pejabat Belanda yang terkenal kejam. Namun, ada satu bagian yang mencurigakan. Meskipun nama Jensen sering disebut dalam beberapa catatan sejarah, di beberapa dokumen penting, namanya secara misterius dihapus. Tidak ada penjelasan mengapa hal itu terjadi. Rudy merasa ada yang tidak beres. Malam semakin larut, dan udara semakin dingin. Rudy merasa dirinya semakin terjerat dalam pusaran misteri yang tidak ada habisnya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah belakangnya. Rudy berbalik dengan cepat. Namun yang ia temui hanya bayangan gelap yang bergerak cepat di antara rak buku. Ia merasa nafasnya sesak, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Panik mulai merasukinya. Ia berdiri dengan gemetar, hampir kehilangan kendali atas pikirannya. Namun, sebelum ia bisa melangkah pergi, sebuah suara lembut namun menakutkan terdengar dari belakangnya. Jensen. Rudy berbalik, dan di sana, di depan meja, berdiri sosok pria yang sama seperti yang ia temui di gerbang tadi malam. Hantu itu tersenyum tipis, namun ekspresi wajahnya kosong dan dingin. Dasi hitam yang mengikat lehernya mengeluarkan cahaya samar, seolah-olah mengingatkan Rudy akan sesuatu yang kelam. Pria itu membuka mulutnya, tetapi suara yang keluar tidak berbicara langsung. Sebaliknya, suara itu seakan berasal dari dalam kepala Rudy sendiri. Bantuanmu akan membawa penghancuran. Tidak ada yang dapat mengubah takdirku. Suara itu bergema dengan ketidakberdayaan dan kebencian. Rudy merasakan ketegangan yang semakin mencekam, seolah seluruh tubuhnya ingin melarikan diri, namun kakinya terhenti di tempat. Ia menatap pria itu dengan wajah pucat, berusaha mencerna kata-kata yang baru saja diucapkan. Sepertinya, ia telah terperangkap dalam pusaran waktu dan kutukan yang tidak bisa dihindari. "Apa yang kamu inginkan dari saya?" tanya Rudy dengan suara gemetar. "Adalah waktunya untuk mengungkapkan semuanya," jawab hantu itu, matanya yang kosong berkilau dalam gelap. "Aku bukan sekadar hantu yang datang untuk menakut-nakuti. Aku adalah bayangan dari masa lalu yang terkubur dalam sejarah. Aku adalah jiwa yang tak bisa tenang, terperangkap dalam lingkaran takdir yang diciptakan oleh kekejaman." Rudy semakin bingung. "Kekejaman apa yang kamu maksud?" Hantu itu kemudian mulai bercerita, dan perlahan-lahan kegelapan mulai menyelimuti ruang perpustakaan itu. Rudy bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar di balik kata-kata yang terucap. Hantu Jensen menceritakan bagaimana pada masa penjajahan Belanda, ia adalah salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas penyiksaan terhadap rakyat pribumi. Namun, pada suatu malam yang kelam, setelah melakukan perintah yang kejam terhadap seorang tokoh penting dalam pergerakan nasional, ia dibunuh dengan cara yang sangat tragis. "Leherku dihimpit oleh dasi ini," hantu itu berkata sambil meraba lehernya, "dan tubuhku terjatuh di gerbang itu. Namun tubuhku tidak bisa ditemukan, dan nama aku pun dihapus dari sejarah." Rudy merasakan nafasnya tersendat. Ternyata, pembunuhan itu bukanlah kebetulan. Ini adalah bagian dari sejarah yang sengaja disembunyikan. Dasi hitam yang ditemukan di ruang bawah tanah adalah simbol dari kutukan yang tidak pernah berhenti. Itu adalah ikatan yang mengikat jiwa Jensen yang tak bisa tenang. Hantu itu tidak bisa melanjutkan perjalanannya karena ia dibunuh dengan cara yang tidak adil, dan bahkan nama serta ingatannya dihapus dari catatan sejarah. "Jadi, kamu datang untuk membalas dendam?" tanya Rudy, dengan suara hampir tak terdengar. "Bukan hanya balas dendam," jawab hantu itu, suara semakin dalam. "Aku datang untuk memastikan bahwa kebenaran ini terungkap, dan mereka yang menyembunyikannya akan merasakan akibatnya." Hantu itu mulai menghilang perlahan, namun Rudy merasa seluruh tubuhnya beku.
Ia tahu, sekarang ia tidak hanya menghadapi kutukan Jensen, tetapi juga takdir yang mengikatnya dengan sejarah kelam Istana Negara. Rudy terjatuh ke lantai, terengah-engah. Ia tahu, kebenaran yang terungkap malam itu hanya membawa lebih banyak pertanyaan yang tak terjawab. Namun satu hal yang pasti, Istana Negara, dengan segala misterinya, tidak akan pernah bisa disingkirkan dari bayang-bayang masa lalu yang gelap. Kutukan itu kini telah mengikat Rudy, dan ia tahu, tidak ada jalan kembali. Malam itu, setelah semua yang terjadi, tidak ada yang bisa menghapus rasa takut yang mendalam di hati Rudy. Ia telah mengungkapkan rahasia yang terkubur lama di Istana Negara, tetapi dengan penemuan itu, ia telah membangkitkan sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Kekuatan yang tak tampak kini mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menuntut balas. Dan meskipun ia mencoba untuk menghindar, kutukan itu sudah terlanjur menghantui setiap langkahnya. Rudy tahu, tak ada yang bisa kembali seperti semula. Istana Negara yang dulu dipenuhi dengan sejarah gemilang kini dipenuhi oleh bayang-bayang kelam, di mana suara tawa hantu Jensen terus menggema di dinding-dindingnya. Setiap malam, di gerbang utama yang megah, hanya ada satu pertanyaan yang tersisa. Siapa lagi yang akan jatuh menjadi korban kutukan ini? Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.